Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami tahu kami salah. Belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Masih lekat diingatan soal kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten awal Januari lalu. Baru-baru ini terjadi lagi penembakan oleh aparat yang menewaskan 3 polisi di Tanah Lampung. Penembakan yang terjadi meninggalkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Keadilan pun harus ditegakkan. Mengapa para pelaku tega menghabisi nyawa dengan senjata mereka? Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Akibat perbuatannya, 2 anggota TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil di Tangerang divonis penjara seumur hidup. Sementara itu, 1 terdakwa lainnya divonis pidana penjara 4 tahun. Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada 25 Maret 2025 di Pengadilan Militer 028 Jakarta. 2 prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan berujung pembunuhan berencana terhadap Ilyas. Sementara terdakwa lainnya, Sertu Rafsin Hermawan, terbukti melakukan tindakan pidana penadahan. Selain mendapatkan hukuman pidana, ketiga terdakwa juga dipecat dari dinas militer. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2, Sersan 1 Bahari Akbar Adli.
Sebelumnya, auditor militer menolak pembelaan dari kuasa hukum terdakwa dalam kasus penembakan pos rental. Dalam sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan, 3 terdakwa menyampaikan nota pembelaan lisan sambil menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan kasus penembakan bos rental mobil digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang, 3 terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan dan berderai air mata. Mereka memohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan para terdakwa agar tetap berada di Matra TNI Angkatan Laut. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun. Dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil. Orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Izin yang mulia, kami izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian yang telah terjadi menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami sangat menyesal atas perbuatan kami yang mulia. Kami tahu kami salah dan tidak ada sedikit pun niat kami untuk menghilangkan nyawa korban yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum, istri almarhum, anak almarhum, dan seluruh keluarga dari almarhum, serta kepada korban luka, kepada istri, anak, cucu, dan seluruh keluarga yang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya yang mulia. Selain menyampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan pertimbangan para terdakwa memiliki loyalitas tinggi, serta anak dan istri perlu kasih sayang dari terdakwa. Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Sebelumnya, auditor militer menuntut 3 terdakwa dengan pasal 480 KUHP terkait penadahan dan 2 terdakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Klasik Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Sertu Rafsim Hermawan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita Iriansyah Wahyudin iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga korban merasa disudutkan atas pledoi yang disampaikan terdakwa. Keluarga meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Pledoi tersebut sangat menyudutkan kami selaku korban atas tindakan kami pada saat kami ingin mengambil mobil kami, begitu. Lalu permohonan maaf yang selalu diucapkan oleh terdakwa sambil menangis seolah hanya untuk upaya untuk meringankan hukuman terdakwa dan takut untuk diberhentikan dari institusi TNI. Lalu
kalaulah memang terdakwa ini merasa dirinya tidak bersalah, mengapa terdakwa ini selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap kami, begitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kasus penembakan pos mobil rental di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada 2 Januari 2025 lalu membuat publik tercengang. Ironis, sebelum kejadian pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. 2 perangkat GPS mobil telah dipotong saat berada di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban kemudian melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Situasi berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian. Dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, polisi berhasil menangkap AS, orang pertama yang menyewa mobil. Pasca kejadian, saksi dalam sidang perkara penembakan bos rental mobil menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi, saksi yang merupakan karyawan minimarket, mengatakan oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan 4 kali tembakan. Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli.
pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya, berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana, saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden penembakan pos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten tentunya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Terlebih bagi anak korban Rizky Agam yang menyaksikan langsung penembakan ayahnya. Rizky Agam mengungkapkan kronologis penembakan terhadap ayahnya saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan gue. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga milik pelaku. Berikut detik-detik penembakan pos rental mobil dari rekaman CCTV yang kami peroleh secara eksklusif. Peristiwa ini bermula dari keributan antara beberapa orang yang turun dari 2 mobil minibus dengan pengemudi mobil sedan. Setelah terdengar letusan kedua dari senjata api yang diduga milik pelaku, seorang pengemudi keluar dari mobil dan mendatangi kerumunan. Tidak lama kemudian terekam korban Ilyas tertembak dan masuk ke minimarket. Korban duduk di lantai minimarket, tidak lama kemudian korban tertidur.
Setelah peristiwa tersebut diduga pelaku bersama temannya meninggalkan TKP. Dari GPS yang tersimpan di mobil dan CCTV merekam mobil sedan yang dibawa pelaku ditinggalkan di Jalan Tol Merak, Jakarta, kilometer 34.500. Pelaku pun diduga berpindah ke mobil minibus yang dibawa oleh rekannya dan terekam melintasi gerbang tol Cikupa. Rizky Agam, anak korban tewas dalam penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polsek Cinangka, Banten. Ia mengatakan pihaknya sempat meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka untuk melacak kendaraan yang disewakan sang ayah. Namun permintaan itu ditolak dan berikut cuplikan dialognya. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Ya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Ya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang menjaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi ke Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana kelanjutannya? Maaf saya nggak bisa mendampingi. Imbas kasus penembakan pos rental mobil, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya. Mutasi atau pemindah tugasan tersebut sebagai pemeriksaan khusus yang dilakukan Propam Polda Banten. Menindaklanjuti peristiwa adanya pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya, membuat Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto memutasi personil yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan surat telegram Kapolda Banten tentang mutasi personil di lingkungan Polda Banten dalam rangka pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan. Kapolda Banten secara tegas telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Cinangka beserta 2 anggota lainnya terkait adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. TR yang tandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu mempertanggungjawabkan dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bitpropam. Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Setelah kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten,
Awal Januari lalu terjadi lagi penembakan oleh oknum TNI yang menewaskan 3 polisi di Tanah Lampung. Inside Story akan kembali usai jeda.